Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya Radita Putri Puspitasari dari NIM 1903011000063 dan rekan saya Rizka Wahyuning Tias dari NIM 1903511000043 akan sedikit menjelaskan tentang air dan metabolisme untuk memenuhi tugas mata kuliah Biokimia Perairan yang diampu oleh Bapak A. Bobi Chandra, SSI, MSI. Air tersusun dari senyawa hidrogen atau H dan oksigen atau O, sehingga mempunyai rumus senyawa yaitu H2O. Air juga dapat diartikan sebagai komponen kimia utama pada organisme yang hidup. Kurang lebih 60% dari berat badan orang dewasa adalah cairan atau air. Sifat fisika air yang unik mencakup kemampuan untuk melarutkan berbagai molekul organik dan anorganik, berasal dari struktur dipolar air dan kemampuannya yang luar biasa untuk membentuk ikatan hidrogen. Air itu juga komponen yang paling utama bagi suatu kehidupan, karena jika di dalam kehidupan tersebut tidak terdapat air sama sekali, maka kehidupan tersebut akan berjalan tapi tidak akan bertahan lama, karena manusia sendiri dapat tidak makan selama kurang lebih dari 3 minggu. Akan tetapi manusia tidak bisa minum itu hanya dapat bertahan 4 sampai dengan 7 hari. Itu pun tergantung dari temperatur pada tempat tersebut panas atau dinginnya. Fungsi air sebagai cairan dalam tubuh diantaranya adalah 1. Sarana untuk mengangkut zat-zat makanan ke sel-sel. 2. Mengeluarkan buangan-buangan sel. 3. Membantu metabolisme sel. 4. Sebagai pelarut elektrolit dan non-elektrolit. 5. Membantu memelihara suhu tubuh, sehingga pentingnya air sebagai cairan dalam tubuh yaitu 1. Menjaga suhu sistem. 2. Pelarut senyawa ionik maupun molekuler organik. 3. Sebagai pereaksi-reaksi biokimia. 4. Membantu jantung memompa darah dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Apabila seseorang tersebut mengalami dehidrasi, maka cara pemompaan jantung menjadi lebih keras dan tekanan darah menjadi lebih rendah. 5. Membantu proses detoksifikasi dalam tubuh. Di sini air berperan untuk menyaring racun tubuh dan dibuang melalui urin. 6. Mengganti cairan yang keluar bersama urin, keringat, uap pernafasan, dan feses, sehingga manusia diharuskan untuk membiasakan minum air putih setelah beraktivitas, dan jika minum air putih biasakan sekaligus banyak, jangan hanya beberapa teguk saja. Metabolisme. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme terbagi menjadi 2, yaitu katabolisme dan anabolisme. Pertama yaitu katabolisme. Katabolisme adalah pemecahan dari zat-zat yang kompleks menjadi zat-zat yang sederhana, bersifat eksoterm atau mengeluarkan panas dan menghasilkan energi. Katabolisme terbagi menjadi 2, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob yaitu respirasi yang membutuhkan adanya oksigen. Seperti yang tertera di layar, glukosa ditambah 6 oksigen menghasilkan 6 karbon dioksida ditambah 6 hidrogen ditambah 36 ATP. Respirasi aerob memiliki 4 tahapan. Yang pertama yaitu proses glikolisis. Glikolisis terjadi di sitoplasma yang menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Proses yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif atau yang biasa disebut DO. Terjadi di matriks mitokondria, menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 karbon dioksida. Proses yang ketiga yaitu siklus Krebs. Terjadi di matriks mitokondria, menghasilkan 6 NADH, 4 karbon dioksida, 2 ATP, dan 2 FADH. Yang keempat yaitu transport elektron. Terjadi di krista mitokondria,
menghasilkan 34 ATP dan 6 hidrogen. Yang kedua yaitu respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan adanya oksigen. Respirasi anaerob terjadi di dalam sel-sel otot atau di dalam sel bakteri atau fungi. Dalam respirasi ini menghasilkan energi juga seperti respirasi aerob, namun tidak sebanyak respirasi aerob. Yang pertama yaitu ada fermentasi alkohol. Glukosa diubah menjadi 2 alkohol ditambah 2 karbon dioksida ditambah 2 ATP. Yang kedua yaitu ada fermentasi asam laktat yang biasa terjadi di sel-sel otot. Glukosa diubah menjadi 2 asam laktat ditambah 2 ATP. Dapat dilihat, ATP yang terdapat di respirasi anaerob lebih sedikit daripada respirasi aerob. Anabolisme. Anabolisme adalah pembentukan dari zat-zat yang sederhana menjadi zat-zat yang kompleks, bersifat endoterm atau membutuhkan panas. Anabolisme terbagi menjadi 2, yaitu fotosintesis yang terjadi di kloroplas. 6 karbon dioksida ditambahkan 6 hidrogen menjadi glukosa dan 6 oksigen. 6 karbon dioksida berubah menjadi glukosa merupakan reaksi terang, sedangkan 6 hidrogen berubah menjadi 6 oksigen merupakan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi di tilakoid. Terdiri dari 3 reaksi. Yang pertama yaitu reaksi siklik yang menghasilkan ATP, yang kedua yaitu reaksi non-siklik yang menghasilkan ATP dan NADPH, yang ketiga yaitu reaksi fotolisis air yang menghasilkan oksigen. Selanjutnya yaitu ada reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di stroma yang menghasilkan glukosa. Proses dari anabolisme yang kedua adalah kemosintesis. Kemosintesis adalah pembentukan bahan-bahan organik kompleks dari bahan-bahan anorganik sederhana menggunakan sumber energi dari bahan kimia. Proses yang sering dikenal dalam kemosintesis adalah proses nitrifikasi. Diawali dari amonia yaitu NH3 ditambah O2 yang menghasilkan HNO2 atau nitrit yang dibantu oleh bakteri yang bernama Nitrobacter. Kemudian nitrit diubah menjadi nitrat dengan bantuan bakteri Nitrosomonas atau Nitrosococcus. Baiklah, sekian resum dari materi air dan juga metabolisme. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.